Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di Jakarta telah diberlakukan kembali mulai 12 Oktober 2020. Meski demikian, keberadaan sejumlah tempat hiburan malam seperti spa, geria pijat, dan karaoke masih belum diizinkan beroperasi. Hal ini lantaran tempat-tempat tersebut dinilai memiliki risiko penularan COVID-19 yang cukup tinggi. Pada 2 Oktober 2020, sebuah tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat digerebek petugas dari Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Saat digerebek petugas, sejumlah wanita pemandu lagu dan pengunjung ini langsung berhamburan keluar. Meski di tengah masa PSBB, tempat hiburan ini kedapatan nekat beroperasi. Petugas langsung menyegel tempat hiburan malam tersebut karena dinilai melanggar Pergub nomor 88 dan 33 tahun 2020 tentang penerapan PSBB. Jadi untuk sementara kita hanya penindakan penyegelan. Dalam arti memang untuk kedepannya memang usahanya belum boleh personal, jadi kita pasang protokol lain dan stiker tutup selama PSBB. Dan ini untuk ownernya atau manajernya kita panggil ke kantor untuk minta keterangan lebih lanjutnya. Tidak hanya di Jakarta, pada awal September 2020 sejumlah tempat karaoke dan hiburan malam di Tulung Agung, Jawa Timur terjaring razia oleh petugas Satpol PP setempat. Selanjutnya, tempat hiburan malam yang nekat beroperasi tersebut diberi peringatan dan pemiliknya akan dimintai keterangan. Sanksinya besok pemilik kita bawa ke kantor, mungkin kita beri SP1, nanti apabila ini sosialisasi sudah berlanjut, masih ada pelanggaran, mungkin kita bisa lakukan penutupan atau penyegelan. Sementara itu, akibat nekat beroperasi saat pandemi, sejumlah tempat hiburan malam terkena sanksi oleh Pemprov DKI Jakarta. Data Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyebut sejak PSBB diberlakukan pada Maret 2020 hingga Juli 2020, tercatat 53 tempat hiburan malam terkena sanksi karena nekat buka saat pemberlakuan PSBB. Di antaranya, 8 tempat hiburan malam dikenai sanksi tertulis, 17 tempat hiburan malam dikenai sanksi denda, dan 28 tempat hiburan malam disegel. Sementara pada periode 12 Oktober hingga 28 Oktober 2020 tercatat 48 tempat hiburan malam terkena sanksi oleh Pemprov DKI. Antara lain 8 tempat hiburan malam ditutup permanen, 15 tempat hiburan malam dilakukan pembinaan, dan 25 tempat hiburan malam ditutup sementara. Pelarangan terhadap tempat hiburan malam selama PSBB menimbulkan polemik. Karena hal ini dianggap bisa mematikan bisnis hiburan malam. Terlebih sudah hampir 9 bulan industri hiburan malam masih belum diizinkan beroperasi. Meski tempat hiburan lain seperti bioskop maupun tempat wisata sudah ada yang diperbolehkan beroperasi kembali. Namun mengingat masih tingginya angka COVID-19, maka pelarangan beroperasi tersebut dinilai masih menjadi langkah tepat. Menurut saya yang namanya pelaku usaha itu benar-benar harus memikirkan kembali gitu ya tentang kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan bisnisnya saja, tapi bagaimana dia memperhitungkan kepentingan publik. Pelarangan beroperasi bagi sejumlah tempat hiburan malam dinilai sebagai langkah tepat bagi pencegahan penularan COVID-19. Hal ini karena melihat sulitnya menegakkan protokol COVID-19 di tempat hiburan malam.